Irama Live Talk. Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar Irama FM dimanapun berada ya? Bersama Ayu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM ya. Ada Ibu Sisilia Maryati SPSI selaku praktisi pendidikan dan tim pengembangan program PAUD Kemendikbud. Nah, sebelum ke materi, ke pembahasan ya, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Apa kabar Ibu Sisilia? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, senang bisa sampai di sini. Oke, terima kasih sekali juga. Nah, ini kita akan mengangkat tema tentang pengelolaan pola asuh anak selama masa belajar dari rumah. Sebelum ke pembahasan lagi, untuk Ibu Sisilia memperkenalkan diri dan memberi pengawalan kepada pendengar Irama FM. Silahkan. Terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar setia di Purworejo. Perkenalkan saya Ibu Sisil, saya orang Purworejo. Jadi saya selama ini aktif sebagai praktisi pendidikan, terutama kurang lebih hampir 20 tahun ini saya terlibat lebih banyak pada pengembangan program pendidikan anak usia dini. Walaupun sekarang sudah sampai di pengelolaan untuk pengembangan program SD dan SMP, tetapi saya memang kalau ditanya saya lebih senang dipandang atau dikenal sebagai praktisi pendidikan anak usia dini karena dari sana sumbernya seluruh hidup manusia itu sumbernya dari sana. Lalu selama ini saya juga lebih banyak aktif di kegiatan di pengembangan program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Direktorat PAUD. Tetapi memang juga banyak terlibat di kegiatan seminar-seminar, kegiatan workshop dan parenting. Ya. Jadi itu jualan suara juga. Jualan suara. Iya, betul, demikian. Oke. Nah, kita akan mengangkat tema pengelolaan pola asuh anak selama masa belajar dari rumah. Nah, untuk memberi pengawalan kepada pendengar, kenapa melatar belakangi mengambil tema tersebut? Ya, ini menarik sekali, Mbak. Jadi saya melihat memang tidak ada orang yang siap dengan datangnya pandemi ini, dengan datangnya virus ini. Siapapun tidak ada yang siap. Termasuk di dalamnya lembaga pendidikan, dan saya melihat memang yang paling terdampak itu adalah program pendidikan anak usia dini. Kenapa? Kalau anak-anak SD, SMP itu minimal mereka sudah punya inisiatif sendiri, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kalau di pendidikan anak usia dini ini memang kalau orang tuanya nggak turun tangan, tidak akan terjadi apa-apa. Gitu. Walaupun guru memberikan program-program, tetapi di atas segalanya saya ingin mengatakan bahwa pendidikan di level SD, SMP maupun SMA pun saya pikir orang tua juga cukup jungkir balik ya, karena ini dalam waktu yang sangat panjang. Betul ya, sekali. lebih dari karena anak-anak libur sehari saja orang tua sudah pusing. Ini gimana menunggu Senin pagi itu rasanya lama sekali. Anaknya juga bosan. Nah, itu yang kemudian saya berpikir mungkin ada baiknya ada sharing secara terbuka ya, gitu dengan media radio. Iya, betul sekali. Nah, ini sebelum ke inti permasalahannya, ini yang disebut pengelolaan pola asuh anak itu seperti apa sih sebenarnya begitu? Ya, pengelolaan itu kan cara mengelola ya. Ini terkait bagaimana orang tua menciptakan sistem manajemen, sistem pengelolaan yang berpihak pada anak. Karena kalau pola asuh itu kan 100%, 1000% tergantung pada orang tuanya. Iya, betul. Mau bikin pola yang seperti apa nih pada anak-anak gitu. Jadi ini terkait apa yang grand design-nya orang tua di otak itu, di kepala itu apa gitu untuk mengasuh anak dalam waktu yang sangat panjang 24 jam. Karena ini sangat berbeda dengan ketika anak dikirim ke lembaga lalu pulang, orang tua bekerja, agak berbeda ya Mbak. Jadi ini terkait bagaimana orang tua mendesain kurikulum besar selama anak-anak ada di rumah. Itu kalau bicara tentang pengelolaan. Ya.
Oke, pendengar, untuk Anda silakan yang ingin berinteraksi langsung ya, kita nanti sampai jam 8:30. Ya, silakan di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Ya, kita ke materi. Nah, selama pandemi ini banyak sekali siswa-siswa yang belajar di rumah nih, Bu, ya. Nah, bahkan mereka tidak belajar, malah kebanyakan gadget, bermain. Namun ada yang bilang bosen. Nah, karena saking bosennya dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan belajar. Itu bagaimana ini, Bu? Ya, itu saya pikir juga tetap ada hubungannya dengan pengelolaan terkait dengan pola asuh gitu ya. Setiap tahapan anak-anak dari anak usia dini, SD, SMP itu punya ciri perkembangan yang berbeda, punya tugas perkembangan yang berbeda, sehingga memang stimulasinya juga tentu berbeda, gitu ya. Jadi kalau masih terjadi anak-anak sepanjang waktu main gadget, nah ini yang mesti dicek. Apa yang sudah disiapkan oleh orang tua. Jadi karena kita itu seringnya serabutan. Saya di rumah mengelola anak SMP, Mbak. Saya sudah bicarakan sejak awal ada pandemi, situasinya akan seperti ini, bisa jadi akan menjadi sangat lama. Jadi apa yang harus kita kerjakan, karena kita akan sama-sama di rumah yang sama, mungkin kita akan sama-sama bosen. Nah, seperti itu kadang-kadang tidak dibahas, sehingga ketika anak-anak sudah main asik dengan gadget, baru orang tua main memerintahkan, main kuasa karena saya orang tua. Nah, pada saat itu terutama anak remaja ya, itu sulit mendengarkan. Anak usia dini juga jauh lebih sulit karena bisa jadi handphonenya malah dibanting. Iya, betul sekali. Malah kadang orang tua sendiri juga mengeluh, aduh ternyata susah juga mengelola anak di rumah. Betul. Gitu. Itu bagaimana untuk memberikan sedikit saran kepada orang tua ketika mengelola anak di rumah. Jadi mereka menyadari, oh begini susahnya guru mengajari anak-anak PAUD. Banyak sekali kan orang tua yang taunya hanya gimana sih orang guru nggak bisa memberikan yang terbaik buat muridnya dan lain sebagainya. Banyak sekali cemoohan seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Baik, kuncinya di diskusi, Mbak. Itu kunci utama ya. Kita itu tidak dilahirkan dalam kondisi, dalam situasi keluarga yang senang berdiskusi. Maka ketika menjadi orang tua kita susah mengambil waktu untuk diskusi. Jadi apapun bicarakan. Untuk siapa? Untuk semua anak gitu. Bahkan untuk anak usia 2 tahun sekalipun gitu. Mereka nggak dengerin Bu Sisil, bicaralah gitu loh. Jadi dan kalau bicara jangan panjang lebar gitu. Anda mau apa dengan anakmu misalnya? Hari ini kita akan misalnya bermain, kalau untuk anak usia dini kita akan bermain dengan pasir di belakang rumah. Kita main sampai jam 9 ya nak, coba kamu lihat. Nah itu sebenarnya cara-cara yang paling efektif untuk membantu anak-anak paham batasan, paham aku mau melakukan apa, bagaimana aku melakukan. Dan ini memberi justru di satu sisi juga akan memperluas kemampuan berbahasa anak. Nah, yang paling penting, mereka akan tumbuh jadi manusia yang mudah bernegosiasi. Karena terbiasa diajak diskusi gitu. Kita sering ketemu orang dewasa yang kaku tuh. Ya. Pokoknya kalau sudah benernya menurut aku itu udah nggak bisa dikutik-kutik. Nah, itu tuh sebenarnya awalnya karena di pendidikan awal itu sudah keliru gitu. Nah ini kan kalau misalnya untuk memberikan pelajaran ataupun belajar dari rumah untuk anak SMA, SMP mungkin kan paham ya orang-orangnya. Nah di mana ini guru mempunyai kebingungan tersendiri bagaimana cara memberikan tugas kepada anak-anak PAUD misalnya itu. Mungkin bisa diberikan saran kepada guru-guru TK. Ini menarik ya. Saya pikir pandemi ini mengajak kita untuk reflect ya, untuk mundur lagi. Sebenarnya apa sih yang salah di program kita gitu ya. Jadi selama ini nih kita sibuk cari murid. Kita lupa. Betul sekali. Kita lupa bahwa anak-anak ini punya orang tua. Kita lupa bahwa yang kita urus ini anaknya orang. Kita sibuk menawarkan program, oh kami ada bahasa Inggris, kami menjamin anak bisa calistung, tapi kita lupa bahwa ada orang yang paling menentukan kematangan anak ini, yaitu orang tua. Nah, saya melihat 90% lembaga-lembaga itu mengalami persoalan di sini
karena orang tua mengatakan cuma main. Ngapain? Sekarang kan di rumah main juga dengan saya. Ketika diberi kegiatan, Bu sudah repot Bu. Nah itu saya pastikan karena program parentingnya nggak jalan. Maka kuncinya sekarang kita mesti buat terobosan baru. Ini saya sementara sedang mendesain ini Mbak, membuat konten-konten singkat untuk membantu orang tua, membantu guru-guru supaya bisa belajar tentang bagaimana mengasuh anak. Kenapa? Karena orang tua itu bukan guru. Kita nggak bisa salahin. Kalau kita kasih satu gembok RPP, kita kasih kegiatan, tolong ya Bu, hari Senin anak-anaknya diajari bla bla bla. Orang tua akan mengatakan, ini udah nggak sekolah, masih ditambahin tugas, masih suruh bayar SPP. Nah, jadi kuncinya di parenting. Parenting itu artinya mengedukasi orang tua bahwa anak usia dini itu adalah masa yang nggak bisa ditunda. Kamu menunda satu hari, kamu menimbulkan persoalan besar nanti di masa depan mereka gitu. Nah, ini yang mesti harus dilakukan pendekatan ke orang tua. Nah, Ibu Sisil sendiri selama ini sejauh ini sudah menjadi praktisi, apakah sudah ada kendala-kendala ataupun momen-momen yang memang penting ataupun kejadian-kejadian yang gimana begitu? Sudah ada kendala-kendala dan lain sebagainya? Pasti. Saya mengelola lembaga ya Mbak, di Mutiara Ibu. Parenting itu wajib, tetapi itu bukan jaminan bahwa semua orang tua paham, gitu. Dan saya selalu katakan pada guru-guru, kalau orang tua marah itu nggak usah marah, dengerin, nggak usah dimarahin, nggak usah ngamuk juga, diemin gitu. Tapi saya mau bilang begini, selalu ada orang tua yang, saya perbaiki. Semua orang tua itu pasti fokus mikir anaknya. Sementara guru fokus ke kurikulumnya. Selalu ada persoalan di sini. Maka ketika ada sekarang ini misalnya orang tua merasa, Bu, bosen Bu, kapan sekolahnya Bu? Ya kita dengerin aja. Kami sudah mulai muncul itu. Udahlah Bu Sisil, mau masuk aja. Saya udah pusing, anak saya setiap hari bilang bosen. Dengerin aja, karena orang tua butuh didengerin. Gitu. Nggak usah merasa ini orang tua gimana sih, nggak apa-apa. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, selain mendengarkan dengan empati ya, itu wajib ya. Orang tua itu seneng nggak kalau didengerin dengan empati gitu. Yang kedua, kasih solusi. Itu penting gitu. Nah, solusi ini terkait kemampuan guru sebenarnya. Pada umumnya guru-guru itu karena biasa mengajar di sekolah, ketemu anak-anak, ketika harus ketemu orang tua murid bingung. Mau ngomong apa ya, saya juga bingung gitu. Jadi persoalan itu pasti ada Mbak, cuma memang tidak banyak. Kalau di paling ya sekitar 10% lah. 10% persoalan yang muncul. Untuk memberikan mengatasi cara untuk agar anak tidak bosan itu sepertinya harus kan diberikan yang asik-asik. Ini misalnya contohnya seperti apa sih untuk memberikan anak agar tidak bosan di rumah gitu? Ya mestinya rumah itu sekolah pertama ya. Dan kita sudah mengedukasi orang tua. Kalau kita sudah mengedukasi orang tua akan paham apa toh yang penting untuk anaknya. Maka aktivitas yang paling menarik itu ya aktivitas yang menyatu dengan rumah. Nah, ini juga refleksi loh buat lembaga-lembaga PAUD gitu. Kita itu sering menciptakan kegiatan yang menjauhkan anak dari dunianya. Main. Anak itu sering terkunci di ruangan dengan kertas-kertas, dengan lembar-lembar yang sebenarnya itu baru pas kalau masuk SD. Nah, ketika di rumah, anak-anak akan merasa this is my school. Because activity-nya sama di rumah dengan di sekolah. Nah, maka aktivitasnya itu harus berbasis main. Main dengan apa? Dengan peralatan-peralatan yang ada di rumah, yang tidak mengunci anak. Harus begini, harus begitu. Kuncinya di mana kalau anaknya nggak dikunci? Di stimulasinya. Ketika anak-anak, nih Mbak ya, saya tadi terima kasih dikasih teh panas nih. Saya belum sempat minum ya. Ketika anak-anak mainan seperti tutup gelas misalnya, ini tinggal orang tuanya ngomong apa atau gurunya ngomong apa. Apakah di ruangan ini ada yang bentuknya sama dengan tutup botol ini nak? Jam dinding, piring dan sebagainya. Maka ini yang disebut sebagai pre-literasi, persiapan menulis, persiapan membaca. Kita ini orang-orang yang
lemah di klasifikasi. Nah, klasifikasi itu kuncinya. Maka ketika pre membaca, pre menulis, pre keaksaraan itu sudah dikuasai oleh anak-anak, nanti kalau cuma mau nulis baca itu gampang. Oke. Nah, di sini kan banyak sekali orang tua mengajari anak dengan membantu guru mengajari di rumah. Tapi kenapa anak itu setelah diajari sudah di rumah, diajari oleh orang tua, ketika di sekolahan sang anak diberikan tugas yang sama yang ketika dikasih pelajaran di rumah, dan anak itu bilang, saya sudah diajari ibu di rumah, saya nggak mau melakukan. Nah, itu seperti apa itu, bagaimana itu mengatasi anak seperti itu? Saya suka itu pertanyaan itu. Jadi gini loh, sekolah itu, belajar itu kan sebenarnya menemukan hal baru. Kalau ada hal baru, hal pengalaman lama dihubungkan lagi, dikuatkan lagi. Nah, persoalan besar kita di program belajar itu pokoknya mandek di RPP. Pokoknya hari ini memberi kompetensinya mengenalkan warna merah, mengenalkan warna hijau. Di rumah orang tua sudah kasih. Artinya komunikasi rumah dengan sekolah nggak jalan. Lalu yang kedua, entah gurunya atau entah, ya saya bilang orang dewasanya lah, kurang paham. Kalau dia sudah mampu itu, tantangan apa lagi yang mesti saya kasih ke dia untuk dinaikkan supaya tingkat kerumitannya naik, pengetahuan dia naik, skill dia naik. Nah, ini maaf ya Mbak ya, dari PAUD sampai SMA saya pikir semua sama. Jadi anak-anak itu, saya bilang ke guru-guru SMP dan SD saya melarang keras Anda ambil materi dari Google ya, dari YouTube ya. Anda harus mendesain, karena hanya Anda yang tahu anakmu tuh taste-nya itu sampai di mana gitu. Kalau kamu hanya lihat kurikulum RPP yang mestinya, anakmu tuh nggak akan berkembang gitu. Kenapa? Zaman sekarang ceritakan tentang sejarah di Ponorogo. Waduh, sekarang tuh mau cari di mana pun bisa. Ada gitu. ya. Jadi guru mesti tahu anakku tuh sampai di mana tahap perkembangannya. Kalau dia itu malah bagus loh Mbak. Kalau ada guru anak yang ngomong ke gurunya, aku enggak mau karena mamaku sudah ngajari itu. Artinya guru tuh enggak usah perlu mencari. Dia tinggal mengatakan, kalau begitu coba kamu lihat, apakah di sekitarmu ini ada hal-hal yang pernah kamu bicarakan dengan mama. Mungkin dia merasa I am the owner, sayalah pemilik pengetahuan ini, sehingga dia eksplornya itu jadi lebih kuat. Karena dimulai dari dirinya sendiri. Apakah kamu bisa menceritakan ke teman-temanmu apa yang sudah kamu bicarakan dengan mamamu? Maka anak-anak tidak akan mengatakan bosen mama, atau kadang-kadang kan bu guru sudah, aku nggak mau mama ngajarin, sama saja. Betul sekali. Ya. Oke, kita beralih ke WhatsApp-nya. Di sini ada Ibu Yati. Selamat pagi, dari Kutu Arjo. Mau bilang, kenapa saya susah mengajari anak-anak yang bandel-bandel. Nah, ketika saya sudah mengikuti kurikulum yang sudah saya ajarkan, banyak sekali yang tidak bisa menangkap. Bagaimana ini untuk Ibu Sisilia? Silahkan. Selamat pagi Bu Yati. Ibu Yati. Ini kita sesama praktisin. Kenapa susah? Karena kita udah bilang susah. Itu satu. Itu penting banget untuk menanamkan dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa semua anak itu bisa. Semua anak itu punya hak untuk berkembang. Semua anak punya cara sendiri. Nah, ini yang nomor 3 ini Mbak, terkait cara Bu Yati. Jadi kita itu kadang-kadang ya pokoknya pakai cara kita. Nah, mungkin ada baiknya anak-anak yang bandel. Ini saya dulu waktu sekolah kriteria anak bandel Bu Yati gitu. Jadi sekarang saya lebih mudah memahami anak-anak yang bandel itu, yang suka mecahin macam-macam gitu ya. Bisa sharing ya. Iya, jadi untuk anak-anak yang bandel ini nggak bisa diperintah. Ya, anak-anak yang bandel ini mesti dikasih tantangan supaya mereka selesaikan. Kurikulum itu kan pusatnya di anak-anak, bukan di guru. Maka syarat yang selanjutnya adalah kenali dulu anak-anakmu. Kalau mau kenal anaknya, kenali orang tuanya. Dah, itu aman. Saya selalu bilang ke guru-guru, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang orang tuanya, tapi nggak usah cari-cari tanya-tanya, tapi dengan cara yang bijaksana supaya kamu tahu. Oh, bapaknya pemalu, ibunya pemalu.
ya saya nggak usah maksa anak ini untuk jadi anak yang seperti Bu Sisil misalnya. Atau anaknya di rumah tidak terbiasa dengan aturan, aku nggak bisa atur dia, maka harus kembali ke sana dulu. Begitu Bu Yati ya, mudah-mudahan membantu. Jadi kenali anak-anak, terima anak-anak, kemudian caranya setiap anak itu mestinya berbeda. Ini yang ini Mbak, kalau yang kami kembangkan di sekolah itu yang disebut dengan project based learning. Jadi semua dibangun melalui project. Tidak ada sama rata, nggak ada kembar-kembaran. Semua anak boleh mengaktualkan diri, dan dari situlah pintu pengetahuan akan dibangun di anak-anak. Nanti kalau sudah dapat, itu kelas akan menjadi sangat hidup. Dan bahkan saya lihat guru-gurunya nggak capek. Cuma persoalannya itu otaknya guru mesti banyak pengetahuan itu. Begitu. Iya, terima kasih sekali Ibu Yati sudah bergabung di 88,5. Kita lanjut dulu ke WhatsApp-nya. Oke, sebelumnya untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung masih ada kesempatan di line teleponnya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Dari Jaka, ini kemarin kan anak-anak gak ada kegiatan sekolah, tapi tiba-tiba disuruh tes di rumah. Bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Termasuk apakah hasil tesnya bisa dipertanggungjawabkan? Karena orang tua biasanya juga punya target tentang nilai, sehingga mungkin justru yang mengerjakan tes malah orang tuanya. Silakan Ibu Sisi. Saya bisa merasakan apa yang Pak Jaka rasakan. Cuma saya agak sulit menjawab Pak Jaka karena saya tidak memberi tes. Jadi kebetulan di sekolah kami tidak memberi tes. Karena pikiran saya itu sama ya dengan yang disampaikan Pak Jaka tadi gitu. Untuk apa ngasih tes tapi yang ngerjain orang lain? Atau kalaupun toh tidak dikerjakan oleh orang lain, apakah anak-anak juga jujur mengerjakan itu? Apakah mereka juga terkondisi dalam tanda kutip ya seperti di sekolah gitu? Kalau Pak Jaka tanya ke tanggapan saya, ya saya setuju nggak ada tes. Bagaimana mungkin guru ngirim soal ke rumah, dikerjakan di rumah, sementara proses belajarnya di rumah gitu ya, yang guru sendiri tidak paham progresnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya ketika ada kegiatan-kegiatan, bahkan kami tidak melaksanakan untuk kenaikan kelas dan sebagainya, tidak dilaksanakan. Karena kami mengambilnya dari proyek-proyek yang anak-anak buat selama kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya proyek yang akan itu misalnya bagaimana kamu mempermudah hidupmu terkait dengan kebosanan, apa yang bisa kamu lakukan? Dikasih waktu 1 minggu. Nanti ada soal-soal. Bagaimana kamu menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu? Apa yang paling menantang ketika kamu membuat proyek itu? Buat kami, hasil kerja mereka itulah yang harus dinilai. Dan itu kami akumulasi lalu menjadi bahan pertimbangan, termasuk sebelum masa pandemi gitu. Jadi ya saya pikir menjadi kurang bermanfaat ya ada tes ya gitu. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah tersebut yang berikan tes untuk formalitas agar bisa buat bukti naik kelas dan bagaimana itu? Ya kalau bicara formalitas ya memang harus ada tes. Tes dalam pengertian secara anak dikasih soal lalu mengerjakan ya bisa, karena kok nggak ada tes gitu kali ya gitu. Jadi sementara di masa pandemi ini saya lihat kebijakan cukup baik kok. Itu diberi kebebasan untuk dalam tanda kutip, kalau di surat itu dapat, kata dapat itu kan sebenarnya mau mengatakan cuma kamu yang tahu kondisi anak-anakmu dan orang tua. Jadi silahkan mengambil keputusan apa yang menurutmu yang terbaik. Karena apa? Masa pandemi itu tidak didesain, masa pandemi itu tidak direncanakan, so nobody knows apa yang terbaik gitu. Jadi ya cuma guru dan orang tua yang tahu. Gitu. Berarti guru tersebut tidak harus wajib memberikan tes kepada muridnya gitu ya? Tes dalam pengertian tes formal, I think enggak. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya gitu, dan saya mengerjakan yang seperti itu. Nah untuk PAUD sendiri itu standar mengajar yang paling efektif tuh seperti apa sih Bu? Misalkan ada yang PAUD tidak boleh untuk kalistung dulu, harus bermain-main. Tapi ada juga PAUD yang sudah mengajarkan membaca dan juga kalistung. Itu bisa dijelaskan?
Ini memang seperti kayak apa ya Mbak, lingkaran setan ya sebenarnya ya. Orang tua bingung nanti masuk SD takutnya ketinggalan sama teman-teman lain. Ini saya sedang terlibat di penyusunan naskah di Kemdikbud untuk kesiapan anak bersekolah. Oke. Ini sedang banyak berdiskusi dengan Direktorat SD. Cukup menarik juga gitu, karena memang menyusun program yang terintegrasi itu tidak gampang. Ya, apalagi ini skala nasional ya gitu. Saya mau katakan begini, nggak usah nyalain SD, nggak usah nyalain syarat yang tersembunyi, tapi fokuslah pada kita punya yang namanya STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di sana itu sudah diuraikan siapa sih anak yang disebut anak yang matang, anak yang siap. Nah, anak yang siap itu ketika tadi kalau Mbak ingat saya bicara tentang kesiapan ya, kemampuan-kemampuan tadi, pre-literasinya, pre-numerasinya, pre-nya itu yang justru anak-anak belum kuat. Jadi kita sudah sibuk ngajarin huruf, tapi mereka sendiri belum sensitif dengan misalnya perbedaan, persamaan, benda-benda di sekitar mereka, atau misalnya huruf dari nama mamahku. Kenapa? Karena kita pakai LK. LK itu sangat jauh dari kehidupan anak-anak. Temanya binatang. Sudah ada tugas di sana menulis nama kambing jadi wedhus, ayam jadi pitik gitu. Jadi itu sebenarnya mau menggambarkan betapa gilanya kita mendesain kemampuan calistung anak. Tapi kalau binatang apa yang ada di rumahmu, dia gambar ayam, Bu Guru ini pitik, bagaimana kamu menulis pitik? Misalnya begitu. Kenapa harus ayam? Karena ayam itu tidak ada di otaknya, nggak dekat dengan hidup dia gitu. Jadi memang LK itu sangat tidak ramah untuk anak usia dini, 100% tidak ramah. Gitu. Jadi ketika anak-anak bermain, lahirkan keaksaraan di sana. Kamu lagi apa? Aku lagi buat jembatan. Ada kertas di sebelahmu loh. Kamu bisa menulis kata jembatan. Aku nggak tahu hurufnya, Bu Guru. Guru boleh menulis kata jembatan. Kamu mau meniru boleh. Daripada kita ambil yang ada di otak kita paksa masukkan ke otak anak-anak, nothing happen. Nggak akan pernah terjadi apa-apa. Oke. Ini dari Ibu Iis di Bagelen ya. Bagaimana tentang anak saya yang sudah masuk di Bimba dan sudah diajarkan Kalistung? Terima kasih. Baik Bu. Nggak usah. Sebenarnya buat saya sih nggak usah ngomongin bimbanya ya, gitu. Tetapi kuatkan dulu pemahaman ibu tentang apa sih yang diperlukan untuk anak-anak siap masuk SD, gitu. Jadi itu mesti lulus dulu. Kemampuan-kemampuan apa? Misalnya seperti sikap, perilaku, misalnya sikap mandiri, sikap tanggung jawab dan sebagainya. Lalu yang kedua Ibu, boleh nggak sih ngirim anak ke Bimba? Nggak apa-apa. Kalau ada kan berarti sah. Ya, kalau ada kan sah. Wong ada izin operasionalnya. Nah, yang perlu Ibu cermati, Bimbanya itu bikin penjara nggak untuk anaknya Ibu? Duduk manis, udah dikasih LK, hafalkan. Untuk apa anaknya bisa membaca tapi nggak suka membaca? Untuk apa anaknya bisa menulis tapi nggak suka menulis? Kalau Bimbanya itu main, lalu kamu tadi main apa? Aku nemu bola Bu, 5. Hei, Ibu Guru sudah sembunyikan angka-angka lo di sana. Menurut kamu yang angkanya sama dengan jumlah bolamu yang mana? Udah kirim aja ke situ Bu. Nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang bahwa kegagalan di 5 tahun pertama itu adalah cara paling manis untuk menyiapkan kegagalan di hidup selanjutnya. Kita itu di SD, SMP, SMA bikin program literasi ya, anak supaya doyan baca, doyan perpustakaan dilengkapi. Tetapi kita hampir tidak menemukan anak-anak yang gila membaca. They don't like. Kita itu juara 3 dari bawah
sebagai negara yang gemar membaca. Kita baru dioprak-oprak, dioprak-oprak ya. Anak-anak tuh dioprak-oprak suruh membaca, dikejar-kejar suruh baca itu setelah SMA, SD, SMP. It's too late. SD masih bisa lah. Kenapa? Karena di program PAUD-nya itu orang tua targetnya bisa baca, nulis, ngitung. Nah, sementara kita ngelihat anak-anak yang dipaksa seperti itu, ini sudah dengan penelitian loh ya. Anak-anak yang dipaksa dengan program-program seperti itu, kematangannya terlambat. Kematangan entah tanggung jawabnya, ini yang paling penting self awareness-nya itu pada umumnya mereka itu kayak robot gitu. Nah, mematikan self awareness itu mematikan masa depan. Kenapa? Self awareness, kesadaran terhadap diri itu pintu pertama untuk sadar dengan dunia di luar dirinya. Sadar dengan dunia di luar dirinya itu artinya salah satunya paham peluang, Mbak. Kok seperti ini ya? Nanti loh itu, nanti kalau sudah tua ya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa hidup? Nah, ini yang mati di 8 tahun pertama kehidupan manusia. Anak-anak tuh diteter, duduk manis, sudah disiapkan kertas dan sebagainya. Jadi ibu nggak apa-apa, tapi lihat bimbelnya itu berpihak pada anak atau tidak. Ya, melatih Bu Sisul, tapi kan itu nggak melatih disiplin. Hello. Disiplin tuh nggak harus dilatih duduk tangan dilipat. Ada banyak cara untuk melatih disiplin yang pas dengan dunia anak. Di mana letak sendalmu? Apakah sudah kanan dan kiri? Saya pernah punya pengalaman menarik, Mbak. Jadi ketika ada tamu datang berkunjung ke lembaga kami, itu ada guru yang meletakkan di rak sepatu, tapi dia meletakkan sepatu itu di atas sepatu tamu lainnya. Anak saya yang sudah masuk itu keluar lagi. Dan tamu itu bisa nangis ketemu saya gara-gara anak murid saya itu yang usia 4 tahun itu mengatakan begini, Ibu, kenapa meletakkan sepatu di atas sepatu orang lain? Kan kasihan, sepatunya jadi kotor. Itu loh yang mesti dibangun di anak-anak usia dini. Baca, nulis, ngitung. Ketika kematangan itu siap, ketika kita sering melibatkan anak di sekedar naruh sandal, sekedar paham ini bentuk lingkaran, bentuk segitiga, itu yang disebut dengan kesiapan, kematangan. Jangan dicabut, belum lulus di situ sudah bisa ketika ini, ayo B-A-B-A, B-U-B-U, misalnya babu, M-A-M-A, T-A-T-A, nggak ada gunanya, awareness-nya itu nggak ada. So play is the best way. Jadi main, activity. Nah, maka sebenarnya yang paling enak di masa pandemi itu harusnya guru, orang tua yang punya anak PAUD main kok. Cuma kan orang tua nggak suka anaknya main, berantakan. Betul sekali. Ketika berantakan, knowledge-nya dibangun. Tadi yang panci warna merah di mana coba? Itu tuh konsep-konsep yang dipakai untuk baca, nulis, ngitung. Itu ketika tuntas di situ ya baca, nulis, ngitungnya artinya sudah siap. Oke, Bu Sisil, memberikan pembelajaran yang salah ataupun yang benar itu seperti apa sih? Yang contoh yang salah itu seperti apa sehingga anak tidak tertekan dan tidak mengganggu pikiran sehingga anak menjadi mohon maaf kadang linglung atau bagaimana gitu. Justru akhir-akhir ini semakin banyak anak usia dini mengalami depresi, Mbak. Karena target yang terlalu tinggi. Kenapa muncul target yang terlalu tinggi? Persaingan antar lembaga. Nah, kalau nggak bisa kasih sesuatu yang lain dari yang lain, jangan-jangan aku nggak dapat murid. Nah itu satu. Betul ya, sekali. Itu yang mesti diselesaikan. Nah sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang salah dan yang benar. Sepanjang memberi waktu kepada anakmu untuk bergerak, itu udah benar. Karena bergerak itu nutrisi otak. Ketika anak-anak usia dini diperbanyak kesempatan untuk beraktivitas, maka peluang-peluang untuk persambungan antar sel otak itu menjadi lebih tinggi, menjadi lebih dalam. Kalau sudah nyambung sel otaknya, ada aktivitas lagi, ya semakin kenceng. Kalau sudah kenceng, itu nanti akan dipakai sampai tua untuk hidup gitu. Nah, ketika anak-anak beraktivitas, itu menjadi media paling efektif untuk kita membangun karakter. Mama aku main. Oke, waktu mainmu sampai jam 9 ya. Nanti jam 9 cuci tangan, kita mau tidur. Oke, main.
Mainannya sudah mama letakkan di box, boleh ambil sendiri. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Dikembalikan lagi ke box. Oke, nanti jam 9 kurang 20 katakan, Dek waktu mainnya 20 menit lagi ya. Tinggal kurang 5 menit, Dek 5 menit lagi. Jam 9 nggak mau. Anda yang harus bereskan. Anakku nangis, enggak apa-apa, nangis itu biasa. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kalau anaknya bebas bermain itu malah tidak melatih anak-anak bertanggung jawab. Anaknya susah diatur. No. You just need knowledge. Kamu cuma butuh pengetahuan untuk mengorganize, untuk mengelola, untuk membuat pola asuh yang pas dengan anakmu. Supaya nanti SMA, SMP mereka nggak jadi pemberontak. Karena mereka terbiasa bernegosiasi. Nah, karakter itu bisa dibangun melalui kegiatan main. Yang salah yang seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Ketika kita mencabut anak-anak dari dunianya, itu sudah pasti salah. Dan itu permanen, Mbak, seumur hidup. Iya, terima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Namun waktu kita juga betul waktunya. Ya, semoga kita lain waktu bisa bertemu kembali ya, bisa menemani pendengar Irama FM yang mungkin masih bingung cara mengatasi anak Anda di rumah seperti apa, khususnya yang PAUD ya, karena memang agak susah misalkan dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk pendengar Irama FM yang sudah menyatu. Nah, dari keseluruhan kita mengangkat tema tersebut dari awal sampai akhir, memberikan closing statement sekaligus kesimpulan ya kepada pendengar Irama FM sekalian, Ibu. Ya, baik. Masa pandemi itu sebenarnya masa refleksi. Untuk siapa? Untuk orang tua, untuk sekolah. Oke. Masa pandemi itu masa untuk menyiapkan energi baru, di mana yang saya mesti perbaiki, lembaga dan rumah ya. Apa yang mesti saya perbaiki? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menghabiskan masanya dalam tanda kutip, itu adalah cara terbaik kita menyiapkan hidup mereka. Nah, yang terakhir, semua anak berharga. Gak usah membanding-bandingkan dengan kakaknya. Gak usah membanding-bandingkan dengan tetangganya gitu. Jadi setiap anak itu istimewa. Maka tugas orang dewasa cari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membangun anak ini. Guru dan orang tua punya tugas yang sama. Gitu. Oke, terima kasih sekali. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk Anda para orang tua di rumah ya. Dan semoga kita bisa lain waktu bisa bertemu lagi, sharing-sharing lagi. Nah, kita mohon pamit ya. Semoga bisa apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita pelajari dan apa yang kita tujukan, semoga bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pamit, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan.